mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Tidak menunjukkan satu kemuliaan tertentu, boleh jadi Bapak Ibu lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-azizil hakim, al-alimil hakim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin an-nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-hukama, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Izinkan kami mengawali jumpa kita di tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijrah ini bertepatan dengan 6 Oktober 2022 Masehi di Masjid penuh hikmah dan berkah ini, dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tanpa kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan serta kemampuan untuk menunaikan tugas dan melewati tantangan-tantangan serta ujian dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mendapat informasi yang terus dikuatkan, bahkan dalam sambutan, bahwa acara ini dimulai dengan perhatian dan santunan terhadap anak-anak yatim. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu, karena tidak mudah untuk melakukan kegiatan itu yang memang tidak semua hamba Allah bisa melakukan hal yang istimewa itu. Saya sebut istimewa karena perhatian terhadap anak yatim mendapatkan tempat yang luar biasa, baik dari Al-Quran pun demikian dari keterangan Nabi SAW. Menyantuni, memperhatikan anak yatim itu bisa menghadirkan seketika kelembutan dan sifat-sifat kasih sayang yang mungkin sebelumnya terpendam. Karena itu Bapak melihat anak yatim saja, itu kelembutan dan sifat kasih bisa langsung muncul. Apalagi dengan membelai, memberikan perhatian. 2, memberi perhatian terhadap anak yatim itu bisa berdampak hadirnya kemudahan yang Allah bisa datangkan di balik kesulitan-kesulitan yang mungkin kita alami saat beraktivitas. Karena itu di dalam Quran, skema infak yang diberikan kepada 5 golongan pokok, itu urutan ketiganya anak yatim, Pak. Ada di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di ayat 215, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Yas'alunaka madza yunfiqun. Jika ada yang bertanya kepadamu Muhammad SAW, ingin berinfak, kepada siapa mesti diberikan? Maka kata Allah, qul ma anfaqtum min khair. Katakan, viralkan, jika ingin berbagi, berikan yang terbaik, maka salurkan kepada 5 golongan. 1, lil walidain, kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu tidak dizakati, tapi diinfaki. Dan itu posisi nomor 1. Bahkan nanti di ayat-ayat lain, Bapak pun kalau sudah sukses sekarang, itu nanti ada pesan kuat Bu, di Quran surah ke-46, di ayat yang ke-15, Al-Ahqaf ayat 15. Jika Anda sudah sukses berkarir, kata Allah, mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, hal yang pertama harus dibagi kebahagiaan itu kepada orang tua dulu. Jangan-jangan kata Al-Quran isyaratnya, ikhtiarmu itu kecil, mungkin hanya 30%. Ibu yang dulu menangis, memohon kepada Allah dalam sholatnya supaya anaknya berhasil. Ayah yang dulu mencangkul, berkeringat, peluh, itu mungkin sahamnya yang lebih tinggi. Karena itu, falamma balagha arba'ina sanatan, kalau sudah ada kematangan dan kenyamanan didapatkan, maka sekalipun itu diraih dengan ketidakadaan orang tua, tetap berikan bakti terbaikmu. Itu nomor 1. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat ini dibagi 2. Bisa kerabat dzawil arham, ada adik, ada kakak, ada paman, ada saudara. Bisa juga yang kedua, jaril junubi, teman-teman, kolega. Jangan sampai, mohon maaf, sekarang mungkin ada hakim yang sukses, tapi di sisi lain ada teman-teman hakim yang sedang butuh perhatian. Ada keluarganya yang mungkin pernah ditinggalkan. Ada anak-anak yang dalam keadaan yatim. Itu posisi nomor 2. Yang ketiga baru wal yatama, anak-anak yatim. Yang keempat wal masakin, orang-orang yang berada di garis bawah kesejahteraan. Kemudian yang kelima ibnus sabil, yang tengah mengalami kesulitan dalam beraktivitas di perjalanan. Jadi tingginya perhatian Al-Quran ketika diriset, ternyata salah satunya berdampak kepada pemerhati itu yang bisa melahirkan kemudahan saat mengalami situasi-situasi yang sulit tertentu. Puncaknya kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah.
Jika ada yang konsisten melakukan itu, perhatian terhadap anak yatim sampai dia wafat, aku garansi, kata Nabi, dia akan dekat denganku seperti dua jari ini di akhirat. Lalu Nabi menunjukkan jari telunjuk beliau dan jari tengahnya. Semoga semua kita tanpa kecuali dengan apa yang telah diawali di acara hari ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Tidak cukup dengan amin, konsisten dulu itu. Dan konsisten itu tidak mudah, Pak, karena butuh 9 tingkatan, Bu. Ada konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten. Baik. Tema kita hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi sebelum berangkat, saya ini spesialisasinya bahasa, Pak. Bahkan disertasi saya sekarang itu mengkaji bahasa Quran 30 juz. Analisis tafsir Ibnu Ashur 30 jilid, 30 juz menganalisis bahasa Al-Quran. Saya cek Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga tahun 2007. Saya lihat apa itu memperingati. Selain kita selalu maknai umumnya dengan kata merayakan, ternyata kata dasarnya kan ingat ya Pak ya, Bu. Ingat itu disebutkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, menampilkan dalam pikiran sehingga tidak lupa. Sedangkan dalam fikih lughah, ingat itu lebih kepada menghimpun informasi di dalam pikiran, sehingga dengan kumpulan informasi yang telah tertanam itu membimbing kita untuk bersikap dan berperilaku. Kalau para hakim dari informasi itu, maka dijadikan kemudian satu acuan untuk memberikan putusan dan mengadili. Ya, tugasnya kan itu Pak ya. Kalau tidak salah itu di pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Ya, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili ya. Ya, asasnya kan 3 ya, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kurang gitu ya. Saya hafal itu. Saya ini cinta Pak Ibu dengan negara ini. Negara ini sangat saya cintai. Bahkan sebelum saya pulang, orang India itu sempat tahan saya. Kenapa kamu ke Indonesia? Ke India saja. Saya bilang sudah tiba saatnya saya untuk berbakti kepada negeri. Dan sebelum pulang itu saya pelajari Pancasila, Undang-Undang Dasar semampu yang bisa saya dapatkan. Baik, kalau kita sambungkan memperingati Maulid, apa yang harus diingat? Informasi penting apa yang ada dalam Maulid sehingga kita bisa tanamkan dalam benak kita dan membimbing kita untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan profesi yang kita jalani dalam berkehidupan. Maka kita akan mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129 dulu untuk merasakan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW sehingga kita menghadirkan momentum Maulid di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Maulid itu singkatnya kelahiran. Kelahiran Rasulullah ini menjadi mulia dan teristimewa bila dibandingkan dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Karena satu-satunya nabi yang disebutkan, didoakan dan diviralkan oleh semua nabi yang pernah bertugas di bumi sebelum kelahirannya hanya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu bayangkan, 29 generasi sebelum kelahirannya, dan satu generasi itu bisa ratusan ribuan tahun. Nabi Muhammad SAW sudah didoakan oleh 2 orang nabi di tempat yang paling suci, dalam keadaan yang paling mulia, dan 2 nabi yang paling berpengaruh sampai kehidupan akhir zaman, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Saat keduanya diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah yang pernah hancur terkena banjir di era Nabi Nuh alaihi salam, lalu setelah selesai keduanya berdoa persis di tempat yang sekarang kita kenal dengan Maqam Ibrahim itu. Saya doakan mudah-mudahan yang belum berangkat umrah atau haji bisa ada kesempatan untuk berangkat ya. Tidak cukup dengan amin, nabung deh ya. Kapan hari hut-hutnya peradilan itu kapan Pak? 18. Berarti saya nunggu tahun depan ya. Baik. Karena ya TNI alhamdulillah hut sekarang kami beri hadiah 25 umrah berangkat ya. Mungkin insya Allah nanti tahun depan begitu dekat-dekat dikabari Pak ya. Baik. Dikabari aja gitu. Ini Ka'bah Pak, ilustrasinya. Saya gambarkan untuk mudah memahami. Ini Ka'bah. Kalau kita masuk dari Grand Zamzam di sini kurang lebih yang ada jam besar itu, ini Hotel Sofwa, yang ini ada Jabal Qubais. Nah, di sini ada Istana Raja. Kemudian dari sini masuk ke area nanti ke rumah Nabi ke sini. Dari sini ada pos security, kemudian CCTV menghadap ke sini warna putih. Ini sampai sini ada 35 kipas angin. Sampai di sini bab 26 gate Nabi, gate 27, ini babus salam. Nah, sunnahnya masuk lewat sini sebetulnya sehingga ketemu langsung dengan Hajar Aswad. Kalau di sini Hajar Aswad, di sini kita mulai untuk tawaf, ke sini sedikit, jarak kurang lebih 5-7 meter, di sini ada Maqam Ibrahim. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali menapakkan kakinya untuk meninggikan bangunan Ka'bah.
Nanti kisah itu diviralkan di Quran surah kedua di ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah yang kemudian di beberapa masa mengalami renovasi seperti sekarang kita dapati, maka kembali ke era tadi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa di sini. Jadi kisah viralnya, beliau sedang membangun, datanglah anaknya Nabi Ismail ingin membantu. Nanti pesan lain nih Pak, ada pesan moral ketika masuk Idul Adha, bagaimana seorang ayah sesibuk apapun masih punya perhatian terhadap keluarga, khususnya anaknya, sehingga anak merasakan beban kerja orang tuanya. Sehingga di saat orang tua merasakan sulit pun, anak berinisiatif untuk membantu. Coba sekarang, Bapak punya pekerjaan besar, ada nggak inisiatif anak sekedar untuk mendoakan, bertanya, membantu? Kalau ada perhatian yang kurang dari anak, jangan langsung disalahkan dulu. Boleh jadi karena orang tuanya yang sibuk, sehingga tidak bisa memberikan perhatian maksimal, dan tidak ada perhatian dari anak kepada kedua orang tua. Umumnya anak kalau tawuran, itu bukan nakal. Boleh jadi ingin mencari perhatian di luar yang tidak didapatkan di dalam rumahnya. Maka bawa batu-batu kecil, dalam bahasa Arab, batu itu disebut dengan hijar. Ya, hajar asalnya. Ya, hajar. Kalau disusun-susun menjadi satu ruangan, disebut dengan hijar. Kalau sudah jadi ruangannya, disebut dengan hujrah. Maka datang anak itu dari sisi yang sini, membawa batu-batu, dia bantu untuk menyusun, maka area sini sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Maka berdoalah kemudian kepada Allah, dan doanya diviralkan di Al-Quran, surah kedua, di ayat 129. Di antara doanya, perhatikan kalimatnya, Rabbana waba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Perhatikan ujungnya, innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti diutus seorang rasul teristimewa yang lahirnya dekat tempat istimewa ini. Karena rasulnya istimewa, ya Allah tetapkan kelahirannya dekat tempat yang paling istimewa di bumi, yaitu dekat Ka'bah. Tidak ada satupun seorang rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahir di Palestina, hijrahnya ke area dekat Ka'bah, wafatnya dekat situ. Tapi Nabi Muhammad satu-satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlahir dekat area Ka'bah. Lahirnya di sekitar sini, Pak. Kurang lebih. Ini ada bangunan warna krem di sini, dituliskan Al-Maktabah Al-Qadimah, di sini area tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya pernah foto langsung dengan kakak itu saat matahari terbit, pas di atas bukit di atas sini, cahayanya itu langsung tegak lurus, Pak. Lurus dari sini ke arah Babus Salam, tembusnya ke Hajar Aswad. Itu yang paling menarik, ya. Nah, ini bukan ilmu otak-atik ya, tapi langsung dilihat gitu, ini sesuatu yang sangat menarik. Ada isyarat apa di dalamnya, ya, sehingga petunjuk dari situ mengarah langsung ke arah Hajar Al-Aswad. Singkatnya, mereka berdua mendoakan lahirnya seorang Rasul termulia, teristimewa. Saking istimewanya minta hanya lahirnya dekat tempat teristimewa, yaitu dekat area Ka'bah, dan membawa 4 misi utama. 1, mendapatkan kurikulum hidup dari Allah yang digunakan untuk membimbing semua umatnya sampai kehidupan berakhir. Disebut kurikulumnya dengan nama ayat. Yatslu alaihim ayatika, ayat. 1, nanti ada kaitan dengan materi kita. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba, menjelaskan ayat ini lewat tuntunan praktis berkehidupan. Nanti yang kelak disebut dengan sunnah namanya. 2, ketiga, menjelaskan faedah, manfaat, serta esensi di balik semua ajaran ini yang disebut dengan hikmah namanya. Yang menjadi nama masjid ini ya. Kemudian yang keempat, wa yuzakkihim, dan menuntun umatnya untuk mendapatkan bimbingan etik dan moral. 4. Innaka antal azizul hakim, sungguh hanya engkaulah ya Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di situ saya akan turunkan kata al-hakim yang sekarang melekat pada status bapak ibu pada umumnya. Doa ini dikabulkan setelah 29 generasi, yang setiap generasi bisa berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun. Jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail itu 29 generasi, ke Nabi Ibrahim 30 generasi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Tuh sampai kaget lampu mati tuh. Ini 29 generasi. Bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, bin Matussyalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam.
Itu dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam alaihissalam. Coba diulang. Baik ya. Saya mau katakan, itu 29 generasi sebelum kelahirannya sudah didoakan. Dan tidak ada satu pun seorang Nabi yang lahir didoakan oleh Nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, itu 600 tahun jaraknya sebelum Nabi Muhammad SAW. 600 tahun. Sebelum beliau, Nabi Muhammad SAW dilahirkan, di era Nabi Isa alaihissalam, beliau sudah berpesan kepada umatnya. Apa pesannya? Diabadikan di Quran surah ke-61 di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Al-Quran, Nabi Isa menyampaikan pesan dan memberi kabar gembira. Jadi Nabi Isa saja itu gembira dengan akan kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Maka siapa kita yang bukan Nabi dan Rasul tidak gembira dengan kelahirannya? Lalu diviralkan oleh beliau dan memberikan pesan gembira kepada umat beliau, akan datang setelah aku ini Rasul penutup yang diantara nama istimewanya dikenal dengan nama Ahmad. Di antara nama istimewanya ada 5 nama yang melekat pada Rasulullah SAW. Yang paling viral itu 2, Muhammad dan Ahmad. Baik, ibu dan bapak, sejenak saja ya untuk mengambil logika kita sedikit. Kalau kita ingin memberikan kabar gembira kepada orang lain atas kelahiran seseorang, biasanya diberikan kabar gembira sebelum lahir, setelah lahir. Setelah lahir kan? Ya. Assalamualaikum. Aduh Pak Bambang, alhamdulillah nih saya diberikan anugerah anak. Wah, sudah lahir? Belum, baru hamil. Ya kan? Lahir dulu, baru kasih kabar gembira kan? Nabi Muhammad karena istimewa, beda. Sebelum lahir sudah diberikan kabar gembira. Nah biasanya, jika ada yang seperti ini, dimuliakan sebelum kedatangannya, istimewa tempat kelahirannya, istimewa nama yang diberikan kepadanya, maka ini memberikan kesan bahwa ada misi istimewa yang dibawa melalui risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga saking istimewanya tidak dititipkan kecuali pada orang yang istimewa, lahir di tempat yang istimewa, diviralkan oleh orang-orang yang istimewa, dan diberikan kepada umat yang istimewa. Sekarang tema besarnya, apa di antara informasi yang dibawa oleh Nabi dituntunkan kepada kita, yang diantaranya boleh jadi ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan sesuai dengan keadaan kita saat ini. Itu yang coba kita turunkan sehingga materinya lebih berkesesuaian dengan apa yang kita butuhkan.